Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo Kembali lagi bersama Kak Mary dan Kak Angel. Oke, di bulan yang baru ini kita mau terus dengan semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Betul gak Kak Angel? Betul banget. Oke, kalau gitu Kak, sebelum kita mulai sekolah minggu kita harus ngapain Kak? Berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini Kami mau memulai ibadah kami. ibadah kami. Tuhan tolong Pimpin dan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita nyanyi lagu kita yang pertama, memuji Tuhan selalu. Ayo semua adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi dengan suara yang lantang. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan, Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi dari awal. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria.
kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan Semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yeay, beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Jadi adik-adik kita harus selalu bersukaria. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar bisa duduk tenang, mendengarkan dan mengerti firman yang disampaikan. Agar kami juga bisa menjalani segala perintah daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Yes, semuanya bersukacita. Amin. Kalau bersukacita, mana senyumnya? Kanomi nggak bisa kelihatan nih, soalnya pakai masker. Tapi kalau adik-adik pasti pada kelihatan tuh senyumnya di rumah. Nah, tadi kan lagu-lagunya kita udah bersukacita, bersukaria, puji-pujiannya seru ya adik-adik. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Betul, adik-adik semuanya duduk manis karena ceritanya hari ini seru banget. Nah, kita perhatikan dengan seksama ya. Nah, sebelumnya adik-adik, Kanomi mau tanya dulu nih. Adik-adik, kalau adik-adik punya alasan gak sih untuk selalu tersenyum, untuk selalu bersukacita, untuk selalu bergembira, bersukaria kayak tadi puji-pujian yang udah kita naikkan? Ada gak kira-kira alasannya apa adik-adik selalu bersukacita? Karena mendapatkan hadiah, misalkan, wah aku bersukacita karena aku dapat hadiah dari teman aku atau dari papa mama aku, atau bersukacita karena dapat nilai bagus, ujiannya bagus. Nah ini kan baru-baru ujian nih, udah habis ulangan, dapat nilai bagus, wah bersukacita. Atau karena apa ya kira-kira, diajak jalan-jalan sama papa mama, misalkan kalau lagi nggak pandemi bisa jalan-jalan ya, tapi sekarang mungkin susah adik-adik untuk jalan-jalan. Atau mungkin pergi ke warung aja di ke depan udah seneng gitu ya, jajan, adik-adik jajan, bisa makan-makan manis gitu kan, kita senang, bersukaria, bersukacita. Tapi kira-kira bisa gak sih adik-adik ketika di dalam keadaan yang sedih, terpuruk, ketika sedang jelek-jelekan orang, tidak disukai orang, bisa gak sih kita bersukacita? Bisa gak sih kita tetap tersenyum? Susah ya adik-adik. Iya memang susah, tapi kalau di dalam Tuhan, kalau kita ingat Tuhan, kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bersukacita. Karena walaupun keadaan kita sedang tidak enak, kita gak suka, tapi ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang selalu baik untuk kita, maka itulah alasan kita untuk selalu bersukacita. Nah, sebelumnya kita nonton, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Selamat menonton. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan
tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu
berangkatlah kedua rasul itu. Nah, itu dia adik-adik. Tadi cerita firman Tuhan tentang siapa? Paulus. Tadi sebelumnya minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang Paulus juga ya adik-adik. Bagaimana perjalanan Paulus yang dulu namanya masih Saulus dan sekarang menjadi Paulus. Perjuangannya dia menerima Tuhan, diselamatkan Tuhan, dan akhirnya dia menjadi memberitakan kabar keselamatan, memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang kabar baik. Kalau lebih mudahnya adik-adik, tentang kabar baik. Kabar baiknya itu apa adik-adik? Tentang kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia yang sudah mati di kayu salib, bangkit dan hidup, yang kita sudah rayakan di beberapa minggu yang lalu. Nah, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu yang diceritain sama Paulus ke semua orang di seluruh dunia. Nah, tapi perjalanannya itu tidak selalu baik. Kalau kita mau memberitahukan sesuatu yang baik, tapi kalau orang gak suka, gak terima, kita pasti selalu dapat masalah. Keadaan-keadaan yang tidak kita suka, keadaan-keadaan yang membuat kita kacau. Pokoknya sedih banget deh keadaannya. Seperti yang tadi adik-adik saksikan ketika Paulus datang ke mana tadi adik-adik? Ke Filipi bersama dengan Silas, tapi tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan baik karena mereka harus disiksa dan dimasukkan ke dalam penjara. Iya, adik-adik tahu kan penjara tuh kayak gimana? Dikurung, mungkin pakai dikurung besi gitu ya, ada jeruji besi. Terus yang paling seremnya lagi, mereka diikat kakinya pakai pasung. Kalau sebutannya dulu namanya pasung. Jadi diikat kakinya supaya mereka nggak bisa kemana-mana. Kira-kira itu keadaan yang menyenangkan atau tidak adik-adik? Keadaan yang kita bisa bersuka cita atau tidak? Tidak, susah untuk bersuka cita kalau kita di penjara, kedinginan, kalau panas ya kepanasan, gak ada tempat tidur, mau buang air susah. Keadaannya sangat tidak enak di dalam penjara itu. Mereka harus disiksa, mereka ditangkap dan disiksa. Nah, tapi apa sih kira-kira yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini di dalam penjara? Mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita. Kalau kita memuji Tuhan kayak tadi, kita memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian, kita bersuka cita. Ada yang nyanyi tadi, mari kita bersukaria sambil nangis. Enggak dong, kita sambil tersenyum, sambil berbahagia, bersukaria. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di dalam penjara. Mereka tetap bersuka cita, memuji nama Tuhan, bersorak-sorai. Tuhan kita Allah yang besar, Dia Allah yang hebat. Mungkin sambil menyanyi, sambil mereka berteriak dengan kencang. Yang penting mereka memuji Tuhan deh di dalam penjara itu. Kira-kira didengar nggak sama tetangga-tetangga sebelah? Didengar sama orang-orang yang di penjara di kiri kanan. Tapi mereka tidak takut, mereka tidak malu. Karena yang mereka percaya adalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyelamatkan kita. Tuhan Yesus aja udah bangkit dari kematian, udah disalib, bangkit dari kematian. Masa cuma menyelamatkan Paulus dari penjara aja nggak bisa? Oh, pasti bisa. Tuhan Yesus pasti bisa menyelamatkan. Cuman ngeluarin dari penjara doang mah gampang, kata Tuhan Yesus ya. Dengan memuji Tuhan, dengan menaikkan puji-pujian, bernyanyi buat Tuhan dan tetap bersuka cita, maka apa yang terjadi adik-adik? Gempa bumi. Akhirnya setelah gempa bumi, terbukalah semua rantai-rantainya, pasungnya terbuka, bahkan pintu penjaranya terbuka. Saking dahsyatnya gempa buminya. Iya, adik-adik ada yang pernah ngerasain gak gempa bumi? Nah, mungkin gempa bumi yang dialami Paulus itu luar biasa sekali dahsyat ya, sampai bisa sampai terbuka semuanya. Bahkan nanti berarti yang lain, tahanan-tahanan yang lain yang di penjara juga bisa keluar dong. Iya, tapi
di saat itu tidak keluar semua, mereka semua di dalam. Bahkan Paulus menyelamatkan kepala penjaranya supaya tidak bunuh diri, dan bahkan kepala penjaranya diselamatkan karena Paulus menceritakan lagi tentang kabar baik, kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Nah, itulah luar biasanya Tuhan kita. Dengan bersuka cita, dengan memuji Tuhan, dengan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi bahkan di dalam keadaan sedih pun, keadaan yang tidak enak, yang menyedihkan, pokoknya keadaan yang adik-adik tidak suka deh. Mungkin lagi dalam adik-adik, misalkan dapat nilai jelek, adik-adik sedih. Kakak juga sedih dulu kalau dapat nilai jelek. Tapi kalau kita tetap terus sedih, tetap termenung, apakah akan mengubah sesuatu? Apakah nilainya tiba-tiba jadi bagus? Tidak. Tapi kalau kita tetap bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan kita melakukan yang terbaik, ketika hati kita bersuka cita, kakak yakin, bahkan Tuhan Yesus yakin. Kenapa dia menginginkan kita bersuka cita? Karena ketika kita tersenyum, bersuka cita, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang positif ke depannya. Jadi kalau kita lagi dapat nilai jelek, kalau kita sedih, nanti kita malah jadi nggak mood ngelakuin yang lain. Tapi kalau kita tetap bersuka cita memuji Tuhan, maka selanjutnya mungkin adik-adik jadi semangat belajar, jadi semangat lagi mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan akan menolong kita di ulangan kita selanjutnya bisa dapat nilai yang lebih bagus lagi, ya kan, lebih semangat lagi. Nah, begitu contohnya adik-adik. Allah kita yang besar, dia sanggup menolong kita asalkan kita tetap memuji Tuhan, bersyukur, dan tetap tersenyum ya adik-adik. Boleh sih sedih tapi gak usah lama-lama, cukup 5 menit aja, habis itu lanjut kita bersuka cita. Amin. Itu aja firman Tuhan yang bisa Kak Nomi sampaikan buat adik-adik. Dipelajari lagi, diingat-ingat lagi, dan dilakukan sepanjang minggu ke depan supaya kita sepanjang minggu ke depan tetap bersuka cita. Oke, tetap tersenyum adik-adik, semangat, dan itu dia firman Tuhannya. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke acara kita selanjutnya, kita berdoa dulu ya untuk menutup firman Tuhan kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami mau belajar untuk bersuka cita, untuk selalu memuji Tuhan, biarpun kami dalam keadaan yang menyedihkan, dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak kami suka sekalipun, kami mau tetap bersuka cita, kami mau tetap bersukaria, kami mau tetap tersenyum bagi nama Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Allah yang menyelamatkan kami, Tuhan Allah yang sungguh baik buat kami, Tuhan Allah yang selalu menolong kami. Oleh karena itu kami mau tetap bersuka cita buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman hari ini terus menguatkan kami, terus mengajarkan kami, supaya kami bertumbuh menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye adik-adik. Shalom adik-adik. Hai, kembali lagi bersama Kak Nomi, dan di sebelah aku ada Kak Aam. Hai. Nah, tiba saatnya kita di sesi challenge. Nah, challenge kita yang pertama seperti biasa untuk melatih pemikiran kita supaya kita selalu hafal, bisa menghafal, dan supaya kita mengerti firman Tuhan. Nah, hafalannya apa nih Kak Aam? Hafalannya gampang kan Nomi. Yes, gampang banget. Di Filipi 4 ayat 4. Isinya aku bacain dulu ya.
1, 2, 3. Bersukacitalah Bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gampang nggak Nomi? Gampang banget. Nah, yuk kita sama-sama ikutin lagi kita ya, ikutin Kanobe dan Kaam. Kita baca dari ayatnya ya. Yes, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Gampang banget ya adik-adik. Nah, terus lalu lanjut kita ke challenge kedua. Apa Nomi? Challenge keduanya gampang juga. Kita adik-adik siapkan selembar kertas kosong aja ya adik-adik. Nah, siapkan juga alat tulis, mau alat mewarnai juga boleh, mau diwarnai juga boleh. Adik-adik gambar muka, wajah smile, wajah tersenyum, wajah bersukacita. Kita nggak kelihatan nih Kak Aam, gak ada senyumnya, ketutupan masker. Iya. Nah, wajah tersenyum nih gambar adik-adik, gambar bulat juga boleh, titik-titik senyum juga nggak apa-apa, yang gampang aja. Terus di bawahnya adik-adik tulis, aku bersukacita karena titik-titik-titik. Nah, adik-adik tulis tuh bersukacita karena apa? Kira-kira Kak Am bersukacita karena apa? Aku bersukacita soalnya aku masih bisa bernafas. Wah, mantap. Masih bisa dikasih Tuhan hari yang baru. Mantap. Bisa ngelihat teman-teman. Mantap. Papa. Mantap. Dan lain-lain. Nah, itu contohnya adik-adik bersukacita karena kita masih bisa hidup bernafas, bisa melihat orang-orang di sekitar sehat. Nah, itu contohnya. Nah, adik-adik bisa tulis tuh di bawahnya gambar senyuman, aku bersukacita karena titik-titik gitu. Misalkan karena nilai aku bagus, karena aku dapat jajanan, aku dapat hadiah, karena aku ngelihat papa mama aku sehat. Nah, gitu contohnya adik-adik ya. Terus setelah itu boleh difoto, direkam, terus kirim ke WhatsApp-nya Kanomi atau Kak Mary atau Kak Bastian. Oke, itu aja adik-adik. Jangan lupa diikutin karena ada poin-poin yang akan dikumpulkan dan kita akan mendapatkan hadiah. Jadi semakin banyak poinnya semakin banyak hadiahnya, betul. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Semangat dan Tuhan memberkati. Memberkati. Bye-bye.